Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Jalan Haji Nawi Raya berubah menjadi satu arah akibat adanya proyek pembangunan tata kelola air. Namun warga masih banyak yang menerobos agar cepat menuju kawasan Jalan Fatmawati. Penerapan satu arah ini berlangsung sejak 10 Januari lalu sebagai imbas proyek pembangunan sistem tata kelola air di sepanjang Jalan Haji Nawi hingga Fatmawati. Aparat terkait sudah memasang rambu pemberitahuan pemberlakuan satu arah sebagai alternatif pengendara dapat melalui Jalan Haji Salim dan Jalan Hidup Baru. Namun tentunya masih ada pengendara yang membandel untuk menerobos lawan arah agar bisa cepat menuju kawasan Fatmawati. Pemberlakuan jalan satu arah di Jalan Haji Nawi Raya diperkirakan akan berlangsung hingga 19 Juli mendatang. Pemirsa, penerapan sistem satu arah di Jalan Haji Nawi Raya, Jakarta Selatan merupakan imbas dari adanya proyek pembangunan tata kelola air di kawasan Haji Nawi dan juga Fatmawati yang berlangsung dari tanggal 10 Januari hingga 19 Juli mendatang. Dan sebelumnya di Jalan Haji Nawi Raya menerapkan sistem 2 jalur dan kini hanya 1 jalur, yakni pengendara hanya dapat melalui Jalan Haji Nawi Raya menuju Jalan Margaguna saja, dan dari radio dalam tidak dapat lagi menggunakan Jalan Haji Nawi Raya menuju Fatmawati. Bisa dilihat di belakang saya sudah ada rambu yang bertuliskan tidak boleh belok ke kiri, namun beberapa pengendara terlihat masih saja berusaha untuk menerobos jalur Haji Nawi Raya yang sebelumnya sudah diberitakan untuk adanya sistem satu arah saja. Untuk para warga yang ingin melaju ke Jalan Haji Nawi Raya dari radio dalam dapat menggunakan jalur alternatif, yakni Jalan Hidup Baru dan juga Jalan Haji Salim 1. Dari Jakarta, Kea Dela Roska, Jiski Julianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Rizka di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Rizka, bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV, silakan. Ya, selamat siang Nata dan selamat siang juga pemirsa. Siang hari ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Terlihat saat ini kondisi arus lalu lintas masih dalam keadaan lancar, yaitu dari arah Selipi akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri, dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke tol airport Jalan Profesor Sediatmo dan juga dari arah sebaliknya, dan juga dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang, begitupun dari arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara yang melintas di jalur ini agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai jalur Anda. Dari Jakarta Barat kita akan bergeser menuju ke Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan JPO Kuningan. Kondisi arus lalu lintas juga terlihat mulai nampak ramai di kawasan ini bertepatan dengan jam istirahat perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, yaitu dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng, dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang, dan juga dari arah Menteng yang akan menuju ke Pancoran. Kami himbau kepada para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga perhatikan kendaraan yang keluar masuk ke gedung perkantoran. Dari Jakarta kita akan bergeser menuju ke Jawa Barat, tepatnya di KHTX Sumedang. Dari CCTV kami masih terpantau lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar, yaitu dari arah tol Cilenyi maupun Jatinangor yang akan mengarah ke Nagrek, Tasik, dan juga Garut, begitupun dari arah sebaliknya. Kami himbau kepada para pengendara yang melintas di jalur ini agar mengantisipasi kendaraan berat yang melintas di kawasan ini, serta tetap pada jalur yang benar demi keselamatan bersama. Dan yang terakhir kita akan mengarah ke Jawa Timur, tepatnya di Mall Citowaru, Surabaya. Siang hari ini lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, yaitu dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda.
Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas selengkapnya, tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Studi NTMC Polri. Kembali ke Nata, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka telah melaporkan langsung dari Studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, muncul fenomena unik usai banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Padang, Sumatera Barat. Sungai ujung tanah di Kecamatan Lubuk Begalung yang tadinya kotor mendadak jernih dan menjadi tempat wisata dadakan. Inilah sungai jembatan ujung tanah yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Sungai yang sebelumnya tak pernah disinggahi warga kini mendadak ramai pengunjung. Usai bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah kawasan Kota Padang, sungai ini justru menjadi lebih bersih. Banjir yang membawa endapan sedimen pasir dalam jumlah besar menumpuk di sepanjang aliran sungai, membentuk hamparan pasir seperti pantai alami. Pemandangan ini pun menjadi tempat wisata baru bagi warga sekitar. Selain itu, tidak adanya limbah industri yang mencemari aliran sungai, pasca tutupnya pabrik sekitar lokasi membuat sungai semakin jernih. Seminggu setelah kejadian banjir, itu mulai semenjak pasir ini udah banyak, mulai berdatangan. Ya ramainya mulu awalnya di TikTok. Sebab di media sosial itu kan biasanya cepat informasi itu kan. Ya nggak tahu, mungkin karena udah fenomenanya jadi pada rame-rame anak mandi jadi ikut juga sini. Ya mungkin juga karena di sana udah udah rusak, jadi kebetulan di sini Pak airnya juga bersih kan, pasirnya juga bagus, jadi pada minat di sini mandinya. Lokasi wisata dadakan ini dapat dinikmati warga secara gratis. Tidak ada pungutan biaya parkir maupun retribusi, sehingga semakin diserbu warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menerjang kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Bahkan genangan air setinggi lutut orang dewasa menggenangi sepanjang jalan RE Marta Dinata. Banjir setinggi lutut orang dewasa menggenangi sepanjang jalan RE Marta Dinata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus ekstra hati-hati melintas jalur tersebut karena genangan air menutup saluran. Bahkan banjir ini disebabkan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi dari pagi hingga siang yang menyebabkan Kali Ancol tidak mampu menampung debit air dan juga meluap ke jalan. Selain itu, banjir juga merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir terpaksa harus didorong karena mogok. Tidak hanya mengenangi jalan-jalan utama, genangan air juga masuk ke area parkiran, perkantoran, dan juga arena gedung yang berada di kawasan tersebut. Bahkan banjir juga masuk ke pemukiman warga yang lokasinya berdekatan dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Hujan dengan intensitas yang tinggi terjadi di sejumlah daerah, termasuk kawasan Jabodetabek. Mudah-mudahan semuanya aman. Kondisi depan CDC Bandang. Kondisi depan 215 X.